Kita memulai puji-pujian pada hari ini, teman-teman, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai puji-pujian pada hari Minggu ini. Tuhan, berkati pujian ini supaya dapat menyenangkan hatimu, dan berkati si Alke yang akan membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kembali lagi sama saya Otniel. Kita berkumpul pada hari Minggu ini untuk memuji nama Tuhan. Walaupun kita masih tetap tidak bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan di gereja, namun kita harus menyempatkan waktu pada hari Minggu di rumah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Teman-teman, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersyukur Bapa. Teman-teman di rumah boleh ikut berdiri dan menyanyi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di mobil bersama-sama dengan Cialke. Selamat pagi ya, selamat hari Minggu juga buat kamu semuanya. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat juga ya. Dan terima kasih buat Otnil yang sudah memimpin sebagai WL untuk pujian penyembahan dan juga doa tadi ya. Terima kasih Otnil. God bless you, brother.
Buat teman-teman juga semuanya, yuk sekarang kita mulai sharing kita pada pagi hari ini. Selamat datang di bulan Februari teman-teman ya, di minggu pertama di bulan Februari. Dan seperti biasa, kalau bulan Februari yang paling greget adalah temanya di bulan ini adalah love. Wah, kasih, cinta. Tema yang paling kalian senangi ya. Ini kita masuk ke dalam judul nih di pagi hari ini. Judul dari sharing Cici hari ini adalah relationship versus boundaries. Hubungan versus batasan-batasan. Makin seru, Ci. Ini dia topik yang gue mau dari kemarin-kemarin. Ya, kan ya, seru langsung semuanya ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Bakal seseru apakah ini ya, kita mulai ya. Nah, hubungan atau relationship yang kita bina nih ya, dengan orang lain, semua pokoknya dengan teman, dengan keluarga, itu semua kan hubungan, itu semua relationship ya. Hubungan yang kita bina nih sama orang lain itu sebetulnya mengenal satu istilah, yaitu jarak. Ada yang namanya sekarang ini ya, lagi in banget jaga jarak. Bener gak sih? Jaga jarak ya. Ada beberapa orang sebetulnya, kalau kamu pasti nggak sih kalau Cici bilang ya. Jadi memang ada beberapa orang yang memang hanya cukup sampai di halaman rumah saja. Nah, maksudnya gimana, Ci? Misalnya kita andain adalah sebuah rumah. Rumah ada halamannya. Either itu ada taman atau enggak, either itu ada garasi besar atau enggak, pokoknya rumah dari jalan, kamu yang namanya rumah itu dari jalan besar gitu ya, dari jalan depan rumah, begitu buka pintu bukan langsung kamar dong. Jadi begitu kamu dari jalan itu pasti untuk masuk ke rumah ada space, ada halaman dulu lah istilahnya ya, atau ada teras dulu lah istilahnya seperti itu. Nah, biasanya teman-teman, konflik itu sering terjadi karena ada beberapa orang yang seharusnya berjarak sama kita, harusnya cuma di halaman sama kita, tapi kita izinkan untuk masuk dalam rumah kita. Sekali lagi ya, biasanya konflik itu sering terjadi di saat ada orang-orang yang harusnya berjarak sama kita, cuma di halaman sama kita, tapi kita izinkan untuk masuk dalam rumah kita. Contoh, pencuri. Orang asing dong, orang asing. Tapi kita tahu kalau dia pencuri karena kita misalnya nonton berita atau lihat medsos gitu ya, lihat WhatsApp grup berita dari sana, dari WhatsApp sana. Oh, mukanya kayak gini, ternyata dia ada di depan rumah kita. Pencuri, kita tahu dia pencuri, tapi kita nggak kenal dia siapa gitu kan ya. Tapi kita tahu, oh dia habis ngerampok nih di rumah sini, misalnya gitu. Nah, kamu nggak mau kan bawa pencuri itu masuk ke dalam rumah kamu? Bener nggak? Bener dong. Mungkin gak sih kamu malah, oh iya om, masuk aja ini di kamar saya, masuk kamar saya aja nih, di kamar saya ada komputer, ada AC, ada ini handphone saya versi terbaru. Mungkin gak sih kamu ajak disuruh masuk ke kamar? Nah, mungkin ya, kamu perlu menahannya untuk tetap di luar. Bener gak sih? Kamu gak akan mempersilahkan dia masuk, even kalian kelihatan kayak, oh dia kayaknya kasihan banget sih gitu, kayak belum makan dari kemarin misalnya gitu. Kamu mungkin gak sih, tapi kamu tahu dia orang jahat misalnya, tapi mungkin gak sih kamu ajak untuk masuk gitu ke dalam rumah kamu? Kayaknya make no sense ya, gak mungkin gitu kan. Nah, orang-orang yang mengerti untuk menjaga jarak dalam kehidupan mereka, maka pasti nih relationships atau hubungan-hubungan yang dia punya dengan orang lain itu pastinya akan berhasil, karena dia tahu kapan harus jaga jarak, kapan harus mendekat begitu ya. Nah, orang-orang yang harus kita tahan sampai depan pagar saja itu sebetulnya yang seperti apa, Ci? Nah, itu ada beberapa kategori sebenarnya teman-teman. Yang pertama, itu orang asing yang kita benar-benar totally kita nggak kenal siapa dia. Itu harus dong kita tahan di pagar, jangan sampai dia masuk ke dalam rumah karena kita nggak tahu dia siapa, benar nggak sih? Terus kenalan jauh, misalnya aku kenal si Ci tapi kenalnya online. Kenalan online zaman banget ya sekarang ya. Aku kenal si Ci udah beberapa kali chatting misalnya, tapi aku kenalnya online. Jadi agak takut gitu, nggak tahu kan dia siapa gitu kan ya, whether his or she's psycho or not.
misalnya ya, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu dia siapa, tapi kita cuma kenal di chat doang dan kita nggak bisa masukin dia sebagai teman lah istilahnya, kenalan jauh gitu ya. Terus apalagi Ci, temen, tapi teh aku teh ya Ci ya temenan sama si orang ini teh karena ya dia teh temennya temen aku. Nah temen aku teh punya saudara sepupu. Nah sepupunya si temen aku ini teh punya teman. Nah dia tuh temen dari sepupunya temennya si temen aku. Nah. Wah jaraknya jauh banget temennya ya, temennya jauh banget, kita cuma misalnya ketemu di beberapa kali gitu kan ya, itu mungkin. Terus temen, beneran temen dan bener-bener kenal, itu mah udah pasti dibuka dong pintunya ya, kita buka open boundaries, kita buka batasan kita karena kita kenal sama dia, setiap hari ketemu misalnya. Terus ada yang lebih dekat dari temen Ci, misalnya wah ini yang paling dekat sih kalau ini hubungannya, nggak paling dekat juga, kedua terdekat lah, best friends, sahabat banget nih Ci, best friend aku banget. Aku kalau di sekolah pasti bareng sama dia terus gitu kan ya, ada itu best friends. Terus ada Ci yang lebih dekat lagi dari best friend ya, yang paling dekat itu adalah spouse ya, untuk papa mama misalnya ini suami istri, spouse, pasangan, atau close friend. Bedanya apa Ci sama best friend? Ini friend tapi close. Tahu lah ya kalian ya. Jadi ini more than best friends gitu ya. Mungkin friends yang sudah berstatus gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang ini kok kenapa sih kok kita termasuk ya orang-orang dan termasuk kita ini kok so sudden pengen buka jarak sih? Kenapa sih kok kita tiba-tiba pengen hilangin jarak yang ada di antara kita? Wih, kenapa ya Ci? Ada dua alasan sebetulnya yang Cici rangkum pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah kita nih manusia teman-teman. Manusia itu adalah makhluk sosial. Yang pertama itu. Jadi kita perlu teman, perlu ada orang untuk sharing bareng sama kita. Bahkan Alkitab pun bilang tidak baik jika dia sendiri saja. Betul? Wah, ini jadi ayat yang paling kalian suka. Dalam Kejadian ya, Adam aja Tuhan Allah bilang tidak baik jika dia dibiarkan sendirian saja, katanya begitu. Terus ada juga Bible quotes yang bilang langsung dijadikan ini ya, kalimat yang lebih mudah untuk dipahami gitu kan ya, berdua lebih baik. Nah ayo terus Ci, makin rame nih ya kan, paling seneng nih kalau ada yang kayak gini nih, aku butuh tati sayang Ci gitu kan, butuh tati sayang banget nih. Nah dari kalimat itu teman-teman, butuh kasih sayang, padahal Tuhan sudah kasih satu buah roh buat kita, yaitu kasih. Bener gak sih? Dimana Tuhan juga bilang, you won't out of love, kamu tidak akan kehabisan kasih, kamu gak akan habis nih cinta, kehabisan cinta gitu ya, jika kamu tinggal di dalam aku. Tuhan bilang gitu. Tapi sekali lagi nih teman-teman, perlukah kita untuk tetapkan batasan di saat kita tuh sebetulnya butuh orang lain? Perlu gak sih sebetulnya Ci? Kita butuh nih orang lain, jadi kita mending ngasih batasan atau enggak ya Ci ya? Hari ini, pagi hari ini Cici mau jawab buat kamu, yes, perlu dong. Apalagi untuk orang-orang yang abusive misalnya, jadi kayak keras gitu ya, kasar, atau apalagi untuk orang-orang yang toxic. Nih, pernah gak sih kamu ada dalam satu lingkungan yang kamu sendiri sadar kalau ini racun banget nih, ini toxic banget, ini membuat diri kamu toxic tuh gimana sih Ci? Toxic tuh jadi gini ya, merubah gaya hidup kamu yang tadinya baik terus jadi nggak baik gitu ya, dan kamu sadar hal itu gitu loh. Nah, perlu nggak sih kita menetapkan batasan tadi yang Cici bilang? Ya perlu, apalagi untuk orang-orang yang seperti ini, untuk orang-orang yang kasar, toxic relationship, itu harus kamu kasih batasan. Tapi kadang nggak sih teman-teman, ada beberapa orang yang nggak bisa diem di tengah-tengah gitu loh, either jaga jarak banget gitu ya, nggak mau kenal sama orang lain, aku tidak mau terkena toxic relationship, jadi aku tidak mau membuka batasan untuk semua orang, bodo amat dah, matiin dirian dah gue dalam rumah, bodo amat udah. Atau gaspol, hilang semua boundaries, batasan-batasan hilang semua, nggak ada batasan. Aku pengen menjadi orang yang disukai banyak orang, jadi hilang semua batasannya, pokoknya semua it's okay for me.
Orang yang seperti ini nih ya, ada dua tadi ya, yang over, jadi kayak jaga jarak banget, malah nggak mau buka batasan sama sekali untuk semua orang, atau orang yang over, jadi kayak dia membuka batasan untuk semua orang, tapi justru kasih batasan dan juga aturan yang dia buat sendiri, dan hal itu tuh tidak sehat. Nggak sehatnya gimana, Ci? Misalnya dia buka boundaries untuk semua orang, tapi justru misalnya orang tua kita jauhin, kita kasih batasan, stop mama stop, misalnya gitu. Atau teman-teman sepelayanan atau teman-teman gereja kita jauhin juga. Betul, firman Tuhan bilang jagalah kewaspadaanmu. Cici juga betul kok, Cici juga tahu gitu. Misalnya orang ketemu orang baru gitu kan ya, oh ya kayaknya gue harus stop nih, jangan terlalu deket nih sama orang ini misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya untuk orang-orang yang kasih batasan nih ya, untuk orang-orang yang tadi either jaga jarak banget atau membuka tapi memberikan batasan untuk orang-orang yang sebenarnya harusnya nggak boleh dikasih batasan, itu tujuannya sebetulnya mereka apa sih, Ci? Nah, apakah yang pertama kamu bikin batasan supaya kamu bisa melindungi diri kamu sendiri? Padahal padahal kamu tahu, deep inside you, you know that there is a problem in you. Jauh di lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu tahu nih, ada yang salah sama gue. There's something wrong with me. Ada sesuatu yang salah gitu di dalam gue. Kamu tahu. Jadi kamu mengurung diri kamu tutupin, lindungin diri kamu dengan memberikan batasan kepada orang-orang yang seharusnya nggak kamu kasih batasan. Atau yang kedua, tujuan dari kamu ngasih batasan adalah kamu kasih batasan karena kamu tahu betul kamu nggak mau nih sia-siain kasih yang sudah Tuhan berikan buat kamu. Kamu nggak mau sia-siain kasih yang sudah Tuhan curahkan buat kehidupan kamu. Kamu pilih yang mana tuh antara dua? Untuk menutupi, melindungi diri kamu sendiri, padahal sebetulnya kamu tahu nih ada yang salah dalam hidup aku, tapi kamu kasih batasan buat orang yang totally nonsense, buat orang-orang yang seharusnya tidak kamu berikan batasan. Kamu mau seperti itu? Atau aku kasih batasan Ci untuk beberapa orang karena aku tahu kalau aku buka, aku bakal kehilangan kasih Tuhan. Kamu mau pilih yang mana? Nah, di depan nanti semakin kamu dewasa nih teman-temannya, kamu pasti bisa dapat lebih mengerti nih, kayak tadi Cici bilang, kamu bisa ngerti nih ke orang, begitu kamu ketemu sama orang baru gitu ya. Oh, kalau yang sama yang ini harus gini. Oh, kalau sama yang ini jangan terlalu buka nih batasannya, jangan terlalu open boundaries nih, nggak bisa nih dia kalau kayak dikasih hati nanti kita jantung misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi gimana Ci sebenarnya, boleh nggak sih buka batasan, terus harus gimana Ci? Kuncinya teman-teman, pagi hari ini Cici mau bilang sama kamu, kunci dari semua hal itu adalah kamu harus tanya sama diri kamu sendiri, apakah kamu akan menjauh dari Tuhan di saat kamu hilangkan batasan itu? Sekali lagi, kuncinya teman-teman, apakah aku harus buka atau enggak, kamu harus tanya sama diri kamu sendiri. Di saat kamu buka, kamu bakal kehilangan kasih Tuhan enggak? Di saat kamu buka, kamu bakalan menjauh dari Tuhan atau enggak? Kalau kamu bakal menjauh dari Tuhan, ya jangan buka. Kalau kamu buka batasan terus kamu, kayaknya ini bakal bikin aku lebih menyadari dan lebih mengerti akan kasih Tuhan, ya bukalah. Lubuk hati kamu yang paling dalam pasti bisa jawab. Kamu itu berharga teman-teman. Jadi cintai diri kamu, karena Tuhan juga mencintai kamu dan juga sayang sama kamu. Dan cara kita lihat diri kita ini berharga itu harus dari kasihnya Tuhan. Jadi kalau kasih Tuhan di dalam diri kamu itu jadi pusatnya nih teman-teman ya, kita dimampukan untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita loh, bahkan orang-orang yang mungkin menganiaya kita loh. Nah, karena kita mengerti akan kasih Tuhan di dalam hidup kita, nah kamu tidak akan mengganti kasih itu dengan kasih yang lain. Sekali lagi ya, di saat kita ngerti nih, kasih Tuhan tercurah buat hidup kita, kasih Tuhan tercurah buat kita, kamu tidak mungkin mengganti, redeem, kamu gak akan nuker kasih yang sudah Tuhan berikan ke hidup kamu sama kasih yang lain.
pasti. Tadi yang pertama, kenapa buka boundaries, Ci? Karena kita makhluk sosial. Yang kedua, culture, budaya. Jadi makin gede nih teman-teman ya, makin suka nih sama yang kita semakin tertarik sama sesuatu yang beda sama kita. Bener gak sih? Tadinya waktu kecil suka berenang, terus udah semakin gede, wih ternyata basket seru juga ya. Beda nih, soalnya lebih seru. Terus tadinya asik nih sama teman-teman gitu ya. Wih, teman-teman segrup aku tuh mantap semua, Ci, keren semua. Teman-teman semua, wah seru. Pokoknya asik sama teman-teman deh tadinya. Sekarang lihat-lihat lawan jenis, ih lucu ya. Iya Pak ya. Wajar nggak sih aku kayak gitu sih, Ci? Wajar nggak sih? Wajar dong. Boleh nggak, Ci? Boleh dong. Ya. Firman Tuhan aja bilang kasihilah sesama manusia. Terus tadi bilang apa? Berdua lebih baik ya, lebih baik berdua gitu kan. Tidak baik jika dia sendirian saja gitu ya. Wih, makin happy. Handphonenya langsung volumenya digedein nih biar suara Cici didengar sama papi mami ya. Nih, kata Cielke boleh. Oke, tapi teman-teman, coba kamu tarik lagi, naik lagi poin tadi yang nomor 1. Apakah dengan membuka batasan, ini konteksnya batasan sekarang lebih menjurus ya. Apakah dengan membuka batasan konteksnya dari friend zone jadi close friend ya? Tadinya friendnya di depan, sekarang friendnya di belakang, di depannya friend dikasih girl atau boy, ya kan? Satuin sendiri, Cici nggak mau ngomong. Apakah dengan membuka batasan ya dari friend zone tadi terus jadi lebih dekat akan membuat kamu menjauh dari Tuhan atau tidak? Kamu harus jawab itu sendiri. Terus nggak itu doang. Misal nih, kamu baru pengen mengenal lawan jenis nih ya. Pengen lebih kenal sama lawan jenis lebih dekat gitu kan ya. Aku masih friend zone nih, Ci. Pengen lebih dekat sama si itu, misalnya gitu. Jauh sebelum itu, apakah kamu mengenal diri kamu sendiri? Kamu pengen kenal sama orang lain nih, tapi kamu kenal gak sih sebetulnya sama diri kamu sendiri? Ayo. Nah, lu aja gak kenal sama diri lu sendiri siapa? Lu aja gak tahu apa sih yang bagus dari diri gua nih apa ya? Lu aja gak tahu. Lah gimana caranya kamu mau kenal sama orang lain kalau kamu diri kamu sendiri aja kamu gak tahu? Kalau diri kamu sendiri aja gak kenal. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-2 ya. 2 Timotius 3 ayat 1-2, Cici bacain ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, bla bla bla. Kita Cici stop sampai sini aja ya. Nanti kamu baca sendiri di rumah ya. Cinta diri sendiri tadi. Berpusat pada diri sendiri. Gue butuh teman yang lebih dari teman, Ci. Gue butuh pacar, istilahnya gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih secara pasti bahwa kamu akan membawa kebaikan ketika orang itu akhirnya buka batasan nih buat kamu. Ulangi sekali lagi ya. Aku butuh nih, Ci. Aku butuh kasih sayang. Dari lawan jenis, misalnya gitu ya. Aku butuh nih, Ci, pengen punya pacar, misalnya gitu. Kamu buka batasan dong, bener? Dan orang yang kamu ajak buat pacaran itu juga buka batasan dong, pasti dong? Iya. Kamu yakin nggak? Apakah kamu yakin bahwa kamu membawa kebaikan ketika orang itu akhirnya buka batasan buat kamu? Yakin nggak? Kamu bakal bawa kebaikan di saat kamu sendiri juga sebetulnya nggak kenal kamu siapa? Menurut kamu mungkin atau enggak? Nah, manusia ini memang mencintai dirinya sendiri kan ya. Manusia mencintai dirinya sendiri, berpusat pada dirinya sendiri. Pengen gue seneng dong, pokoknya please dong, please. Gue pengen seneng, gue pengen happy nih. Nah, apakah pemikiran yang seperti itu sudah dewasa teman-teman? Kamu kan sudah dewasa nih sekarang ya. Hampir adult. Ini udah teenagers nih, bentar lagi dewasa. Udah remaja, dari remaja udah naik mau dewasa nih sebentar lagi. Nah, apakah hal yang seperti itu sudah dibilang ini hal yang bukan childish lagi? Kamu sudah nggak childish lagi? Apakah dengan berpikiran seperti itu pemikiran kamu sudah dewasa? Jadi gak harus bersikap seperti apa dong, Ci? Nah, untuk teman-teman
ini apa ya? Kalau kita tadi ngomongin poin yang kedua, culture ya, budaya. Ini selamanya memang akan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena kita hidup di dunia juga kan ya. Jadi memang kita akan terus bergulir sama budaya-budaya yang orang lain ciptakan buat semua ya, buat semua lingkungan. Memang betul budaya selamanya tinggal bersama-sama dengan kita, tapi merupakan hak kita, teman-teman, untuk memutuskan untuk tidak ikut arus. Yang pertama nih, cintai diri kamu sendiri, teman-teman ya, karena kamu itu berharga. Walau mungkin kamu berpikir nih ya, kamu tidak mendapatkan kasih nih dari dunia ini, jadi aku nggak berharga, Ci. Kamu berpikir mungkin, oh, aku nggak dapat cinta, istilahnya, nggak dapat kasih sayang dari dunia ini. Hey, kenapa kamu cari kasih dari dunia, dari orang sekitar, yang seharusnya kamu justru bisa dapat langsung dari sumbernya? Kenapa kamu berpikir seperti itu, teman-teman? Kenapa kamu mencari kasih sayang atau kasih gitu ya, mencari cinta dari orang sekitaran kamu, ketika kamu seharusnya sudah tahu bahwa sumber kasih itu sudah mau mencurahkan kasihnya buat kamu. Kamu tinggal buka tangan doang sebenarnya. Dia tinggal nunggu, our daddy tinggal nunggu kamu buka tangan doang kok. Tapi untuk buka tangannya aja kamu nggak mau, untuk buka aja kamu ragu-ragu. Terus kamu cari kasih yang lain dari orang-orang sekitar, bukan dari sumbernya. Make sense ya? Pada akhirnya teman-teman, Cici mau bilang, having a relationship itu tidak akan membuat kamu lebih happy di saat kamu tidak belajar untuk happy dulu sebelum kamu having a relationship. Di saat kamu pengen punya hubungan sama orang lain, kamu nih misalnya tujuan kamu, aku pengen lebih happy, Ci, aku pengen punya hubungan sama orang lain. Kamu tidak akan merasa happy di saat kamu sudah having a relationship, di saat kamu sudah mempunyai hubungan dengan seseorang gitu ya. Ketika kamu tuh sebelum itu nggak belajar untuk jadi happy dulu. Masa iya sih? Jadi mau bawa anak orang jadi lebih galau sejak kenal sama kamu? Masa? Oh ternyata tuh sudah gitu ngobrol-ngobrol sama maminya si ini misalnya. Si ini setelah jadi sama si itu, masa jadi galau terus, jadi sering bengong gening di rumah. Oh my god, kamu bukan bawa kebaikan tuh setelah orang itu buka batasan buat kamu. Jadi intinya harus gimana, Ci? Tadi yang pertama, boleh kok buka batasan karena kita makhluk sosial. Tapi bukan berarti kita boleh buka batasan karena oh culture, semua orang di sekitar gue pacaran, Ci, jadi gue juga harus pacaran dong. Nah, nggak gitu, nggak seperti itu teman-teman. Cintai diri kamu sendiri, sadari kalau kasih Tuhan itu selalu mengalir buat hidup kalian. Lebih aware lagi sama orang-orang di sekitar kalian, dan pilih lagi yang mana sih yang harus kita buka boundariesnya, yang mana sih yang harus kita buka nih, batasan kita harus sampai mana. Kamu harus lebih sadar lagi tentang hal itu. Orang-orang yang seperti apa sih yang harus aku simpen, taruh di luar rumah aja, hanya cukup sampai halaman rumah aja, atau orang-orang yang seperti apa sih yang boleh aku ajak masuk ke dalam rumah aku. Example-nya kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Cici yakin, Cici percaya juga, kamu sudah dewasa, kamu sudah besar, kamu bisa memilih yang mana yang baik untuk kamu. Dan kamu juga pastinya sudah ada Roh Kudus juga toh di hidup kamu, di dalam hati kamu yang bisa menuntun kamu setiap hari. Dan jangan lupa, Cici nggak bosan-bosan untuk ingetin kamu untuk kasih makan terus tuh Roh Kudus yang ada dalam hati kamu, supaya dia semakin besar. Roh Kudus dalam hati kamu kasih makan dengan buah-buah roh, dengan firman Tuhan pastinya, supaya dia kasih alarm buat kamu lebih kuat lagi. Dia bisa kasih tahu kamu, oh orang ini harusnya ditaruh di halaman aja nih, oh orang ini masukin aja ke dalam rumah kamu, that's okay, right? Intinya adalah yaitu supaya alarmnya lebih jelas, supaya kamu juga lebih peka. Ya caranya cuma satu, kasih makan Roh Kudusnya biar tambah besar dan bisa ngelindungin kamu. Right, Cici percaya kamu pasti bisa melakukannya teman-teman. Dan ini ya, tungguin judul-judul sharing yang lebih seru lagi di bulan yang penuh kasih sayang ini. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Kita sekarang tutup dalam doa. Yuk.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah setiap anakmu ini satu persatu Tuhan. Mereka beranjak dewasa Bapa. Mereka beranjak Tuhan Yesus lebih dewasa lagi. Dan kami yakin dan percaya Engkau terus melindungi anak-anakmu ini dimanapun mereka berada, dalam lingkungan mereka semua Tuhan. Engkau terus jagai mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, semuanya sekeluarga, dan jaga semua pelajaran mereka di sekolah supaya mereka bisa excel semua Tuhan Yesus, bisa menjadi lebih baik lagi di dalam pelajaran mereka di sekolah walaupun mereka bersekolah secara online. Engkau tolong lingkungan anak-anakmu ini Tuhan Yesus, jagai terus mereka Bapa, dan biarkan kasih-Mu mengalir, dan biarkan mereka makin menyadari bahwa kasih-Mu cukup untuk mereka, kasih-Mu besar untuk mereka, sehingga mereka bisa mencurahkan kasih-Mu kepada orang lain. Biarkan mereka menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye bye. Have a great Sunday. God bless you all.